Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Ayo kita lanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu materi Bahasa Indonesia kelas 6 SD bab 8. Judul babnya adalah Aman di Dunia Maya. Video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi kamu yang belum menonton video sebelumnya, video part 1, nanti linknya ada di deskripsi. Pada video sebelumnya, menulis tahap 1 dan tahap 2, yaitu menentukan topik dan membuat kerangka. Setelah topik ditentukan dan kerangka juga telah dibuat, saatnya kita lakukan tahap 3 dan tahap 4, yaitu melakukan riset dan menulis draft. Berikut beberapa hal yang harus kalian cermati saat melakukan riset dan menulis draft. Pertama, untuk dapat menulis dengan baik, kalian perlu melakukan riset untuk mendapatkan informasi dan data yang terpercaya. Bahan-bahan tulisan bisa kalian dapatkan dari buku, jurnal ilmiah, artikel dari koran atau majalah, hasil wawancara, atau sumber terpercaya dari internet. Ketiga, sebelum melakukan riset, siapkan daftar pertanyaan, termasuk hal-hal yang ingin kalian ketahui atau konfirmasi kebenarannya. Dan yang keempat, catat informasi yang kalian perlukan dan catat juga sumbernya untuk ditulis sebagai daftar pustaka. Lanjut yang kelima, setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, kalian bisa mulai menuliskan draft pertama. Hindari plagiasi atau menyalin tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. 7. Ketika menggunakan informasi dan data dari sumber, kalian harus menulis ulang dengan kata-kata kalian sendiri. Jangan khawatir kalau draft pertama kalian belum sempurna, karena nanti kalian masih bisa menyunting dan memperbaikinya. Kedelapan, baca kembali catatan kerangka yang sudah kalian buat. Dan 9, sekarang cobalah tuliskan kalimat-kalimat lengkap menjadi paragraf yang utuh. Saatnya membuat kalimatnya, mulai dari paragraf 1, ide pokok dalam kalimat lengkapnya apa, kemudian lanjut ke paragraf 2, argumen 1 diikuti 3 kalimat pelengkap atau contoh, lanjut ke paragraf 3, ada argumen 2 diikuti 3 kalimat pelengkap atau contoh. Pada paragraf keempat, ada argumen 3 diikuti 3 kalimat pelengkap atau contoh, dan paragraf kelima itu berisi kesimpulan 1 atau 2 kalimat. Nah, di sini kalian mampu membuat tulisan argumentatif dengan tata kalimat yang baik. Bahas bahasa, daftar pustaka. Ketika menulis, terutama non-fiksi, kita memerlukan informasi dan data dari beberapa sumber bacaan. Seluruh sumber bacaan ini disebut daftar pustaka dan ditulis di akhir buku. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan daftar pustaka yang ada di bagian akhir atau buku teks bahasa Indonesia ini. Panduan menulis daftar pustaka. Daftar pustaka mengikuti pedoman yang disebut gaya selingkung, salah satunya adalah gaya selingkung Chicago Manual of Style edisi ke-16. Daftar pustaka disusun berdasarkan urutan abjad nama penulis. Setelah itu baru diikuti kelengkapan lain seperti tahun terbit, judul buku atau artikel, kota penerbit, dan nama penerbit. Urutan penulisan daftar pustaka tidak sama untuk setiap gaya atau style. Pertama, untuk buku cetak. Nama belakang penulis, kemudian koma, lalu ada gambar depan, kemudian titik. Apabila ada 2 penulis, nama ditulis semua dengan memakai kata hubung dan. Apabila penulis lebih dari 2 orang, hanya nama penulis utama yang dicantumkan atau diikuti, dengan diikuti koma dan kawan-kawan, kemudian titik. Lalu ada tahun terbit, kemudian titik. Judul buku ditulis miring atau italik, titik, sedangkan judul artikel diberi tanda petik. Lalu kemudian diakhiri dengan titik lagi. Ada kota penerbit, titik 2, nama penerbit, titik. Nah, di sini ada contoh penulisan daftar pustaka buku cetak. Jamaluddin, DKK, itu dan kawan-kawan, titik 2020. Tren teknologi masa depan, itu adalah judul bukunya. Medan, kota penerbitnya. Yayasan Kita Menulis. Nah, itu adalah nama penerbit. Contoh kedua itu ada Safitri Astrid, berarti nama lengkapnya adalah Astrid Safitri, karena kita dimulai dengan nama belakang. 2019 adalah tahun terbit buku Revolusi Industri 4.0 atau 4.0, kemudian Yogyakarta, penerbitnya adalah Genesis. Lalu bagaimana dengan sumber dari internet? Tuliskan nama penulis, tahun, judul artikel, tautan internet, dan kapan diakses. Contohnya, Fatimah Trias Kusno 2019, kemudian ada tanda petik masa depan lapangan pekerjaan di era otorisasi, lalu ditutupi lagi oleh tanda kutip. Diperoleh dari, kemudian ini adalah sumbernya,
lalu diakses pada 30 November 2020. Menulis yang terakhir kita adalah menulis tahap 5, yaitu menyunting naskah. Ketika pertama kali menulis draft, tulisan kalian belum sempurna. Biasanya masih ada kesalahan di sana-sini. Kalian perlu memeriksa kembali tulisan kalian agar sesuai dengan kaidah berbahasa dan isinya logis atau masuk akal. Dengan demikian, tulisan kalian pun enak dibaca. Kegiatan ini disebut menyunting atau mengedit naskah. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyunting tulisan. Pertama ada isi. Baca kembali tulisan kalian secara keseluruhan. Apakah isi tulisan sudah sesuai dengan topik dan tujuan penulisan? Lalu ada sistematika. Apakah susunan tulisan kalian sudah jelas dan urut sehingga tidak membingungkan pembaca? Lanjut ke variasi kalimat dan kosakata. Apakah variasi kalimat dalam tulisan kalian tersebut beragam dan tepat? Variasi kalimat dapat dilakukan dengan penggunaan kosakata baru untuk memperkaya tulisan. Lanjut ke ejaan dan tanda baca. Kalimat efektif, baca dengan teliti tulisan kalian kalimat per kalimat, terutama kalimat yang panjang. Apakah maksud kalimat tersebut bisa dipahami? Jika belum, kalian bisa mengubah susunan kata dalam kalimat supaya bisa terbaca dengan baik. Perhatikan hal-hal berikut ini. Ada tanda baca, titik, koma, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda hubung, titik dua, dan sebagainya. Huruf kapitalnya bagaimana, apakah sudah tepat? Kemudian spasi, itu adalah hal yang penting. Lanjut pemenggalan kata, perhatikan penulisan di yang dipisah dan di yang digabung. Salah ketikan, kurang atau kelebihan huruf. Ejaan kata baku. Untuk ragam tulisan formal, kalian bisa cek di KBBI Daring. Hanya latihan, suntinglah tulisan berikut ini. Bacalah kalimat demi kalimat, jika perlu bacalah dengan bersuara. Nah, judulnya adalah anak-anak dan media sosial. Kita sunting naskah ini sambil membacanya. Tak hanya orang dewasa, kini cukup banyak ditemui anak-anak bermain medsos alias media sosial. Sepertinya alias itu lebih tepat diganti dengan atau. Di sana, mereka bisa menambah pertemanan sekaligus mendapat banyak informasi penting dan menarik. Namun sebenarnya, berapakah batas usia menggunakan media sosial untuk anak? Di situ ada kata namun sebenarnya. Nah, itu namun saja itu sudah cukup. Namun, berapakah batas usia menggunakan media sosial untuk anak? Ibarat pisau bermata dua, media sosial juga punya dua sisi. Selain memberikan manfaat, platform jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter juga banyak dampak negatif. Koma setelah Instagram dan Twitter itu sebenarnya bisa dihilangkan karena dan itu sudah menggantikan koma. Jadi Instagram dan Twitter tidak ada tanda koma. Konten seperti hoax dan berbau pornografi, komentar negatif, perundungan atau bullying, ucapan kebencian, penipuan hingga kasus penculikan anak banyak yang bermula dari media sosial. Selain itu, media sosial juga dapat menyebabkan dampak negatif kepada si kecil. Nah, sepertinya kepada bisa kita ganti dengan pada saja. Misalnya, mengurangi interaksi sosial secara langsung dapat mengganggu waktu belajar hingga menyebabkan rendahnya rasa percaya diri dan depresi. Itulah mengapa seharusnya tidak perlu pakai tanda koma. Itulah mengapa penggunaan media sosial pada anak tidak boleh sembarangan dan perlu pengawasan orang tua. Selain itu, diperlukan juga batasan usia kapan media sosial boleh digunakan oleh anak. Hal ini bertujuan agar anak-anak memiliki kemampuan dalam memilah informasi dan menanggapi isi dari media sosial secara benar. Nah, bisa diperbaiki. Hal ini bertujuan agar anak memiliki kemampuan. Jadi, sudahnya kita hilangkan. Sebagian besar media sosial mengharuskan penggunaan berusia minimal 13 tahun untuk dapat memiliki akun pribadi. Di situ ada kata mengharuskan. Mengharuskan bisa kita ganti dengan mewajibkan. Selanjutnya, apakah si kecil siap menghadapi media sosial pada usia 13 tahun? Bila melihat kembali proses tumbuh kembang anak, usia 13 tahun adalah usia remaja sebenarnya usia remaja tidak perlu tanda koma, jadi dilangsungkan saja kalimatnya. Adalah usia remaja saat terjadi pubertas dengan segala pergolakan hormon. Nah, setelah itu baru tanda koma. Pergolakan hormon, sehingga remaja kerap mencari jati dirinya. Pada usia ini, remaja juga mulai memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Atas alasan tersebut, anak pada usia 13 tahun belum cukup matang untuk menggunakan media sosial. Informasi dan role model yang salah dari media sosial berisiko mengganggu proses pembentukan kepribadian mereka. Itulah sebabnya,
Sebaiknya anak menggunakan media sosial pada usia 17 tahun ke atas atau dengan pengawasan orang tua. Di sini kalian mampu menyunting teks sehingga tanda baca, spasi, dan huruf kapital digunakan sesuai fungsinya. Sekarang lakukan penyuntingan terhadap tulisan yang sudah kalian buat. Setelah selesai menyunting, kalian bisa mengumpulkan tulisan tersebut kepada bapak atau ibu guru. Nah, selamat, kalian sudah menghasilkan karya tulis buah pemikiran kalian sendiri. Saatnya membuat kreativitas, kita akan membuat zin. Zin adalah majalah sederhana yang dibuat sendiri. Semua orang bisa membuat dan menerbitkan zin. Tidak ada aturan baku untuk ukuran atau jumlah halaman zin. Ini ada beberapa bahan untuk membuat zin. Pertama ada kertas, manila untuk sampul, HVS untuk isi. Lalu ada cutter atau gunting, lem dan stapler, penggaris, ballpoint atau spidol warna-warni, potongan gambar dari majalah atau koran untuk tambahan ilustrasi. Buatlah zin yang berisi kumpulan tulisan tugas akhir kalian di kelas 6. Isi zin bisa digandakan dengan fotokopi, sementara sampulnya bisa kalian kreasikan sendiri. Zin ini bisa jadi souvenir unik ketika kalian lulus. Nah, ini ada beberapa contoh zin. Ada Cintai Bumi Kita, bisa dilipat-lipat, di dalamnya itu banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Lalu ada robot di masa depan, buah lokal, lalu apa itu slow fashion. Nah, itu adalah pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Ada lagi beberapa contoh, kita lihat dari sampulnya. Ada aman berinternet, tas dari, kaos bekas tanpa jahit, ada kue lokal, keberagaman, dan bersepeda. Nah, kamu bisa buat zin kamu sendiri. Akhirnya selesai sudah pelajaran kita kali ini. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.